Ukraina kembali menghancurkan jembatan strategis kedua saat melanjutkan serangan ke wilayah Kursk, Rusia. Dan ada sinyal Sungai Sim akan menjadi batas dari invasi Ukraina ke Rusia yang mengejutkan. Militer Ukraina pada hari Minggu 18 Agustus 2024 merilis rekaman udara yang menunjukkan serangan terhadap sebuah jembatan. Target itu dilaporkan berada di atas Sungai Sim di Svano. Jembatan itu rusak parah meski tidak runtuh total. Bagian tengah jembatan terlihat berlubang besar. Ini menjadikan jembatan tidak akan layak dilewati oleh kendaraan besar. Komandan Angkatan Udara Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk mengatakan Angkatan Udara Ukraina terus merampas kemampuan logistik Rusia dengan serangan udara presisi. Sebelumnya Ukraina juga menghancurkan jembatan lain di atas Sungai Sim dekat kota Gluskovo. Rusia telah mengecam serangan itu dengan mengatakan Ukraina menggunakan roket barat untuk menargetkan jembatan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan ini untuk pertama kalinya wilayah Kursk diserang peluncur roket buatan barat, dan itu kemungkinan adalah HIMARS buatan Amerika. Dia juga mengakui akibat serangan jembatan utama yang melintas Sungai Sim hancur total. Pejabat Rusia juga mengatakan penghancuran jembatan akan menghambat evakuasi warga sipil dari daerah tersebut. Penggunaan HIMARS dan M270 memang terlihat cukup tinggi di Kursk. Ini menjadikan Rusia terus memburu dan menghancurkan senjata tersebut. Terakhir, Rusia merilis video yang diklaim sebagai penghancuran M270 di Sumy. Tetapi Ukraina kemudian menunjukkan foto dan analisa geolokasi yang menggambarkan bahwa yang diserang Rusia adalah decoy. Tidak jelas klaim mana yang benar. Secara umum, pergerakan pasukan Ukraina di Kursk belum bisa sepenuhnya dihentikan, tetapi pergerakannya sudah jauh lebih lambat dari beberapa hari sebelumnya. Ini setelah Rusia mengirimkan bala bantuan ke wilayah tersebut. Sejumlah saluran Telegram Rusia melaporkan beberapa permukiman bisa dikuasai oleh Ukraina, tetapi di tempat lain Rusia berhasil menggagalkan upaya terobosan musuh. Ukraina juga menyerang depot minyak Rusia di Oblast Rostov. Serangan terjadi pada 17 hingga 18 Agustus. Video menunjukkan dua kebakaran besar di dekat depot minyak tersebut. Gubernur Rostov, Vasily Galubev, mengatakan pertahanan udara Rusia mencegat drone Ukraina. Namun puing-puing yang jatuh menyebabkan fasilitas penyimpanan bahan bakar terbakar. Pernyataannya mendapat kritik sejumlah blogger militer Rusia yang mengatakan Gubulev berbohong karena yang terjadi sebenarnya drone Ukraina lolos dari pertahanan udara Rusia dan menghantam langsung ke depot minyak. Melihat perkembangan saat ini, ada sinyal Sungai Sim kemungkinan akan menjadi batas dari gerak maju Ukraina. Sumber di Staf Umum Ukraina mengatakan Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Oleksandr Syrskyi adalah orang yang sangat memperhatikan detail. Meskipun tahap pertama direncanakan dengan sangat cermat, operasi militer sekarang berkembang secara ad hoc. Dengan hilangnya unsur kejutan, kemajuan Ukraina telah melambat. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky disebut masih berusaha keras untuk mencapai kemajuan maksimal. Namun prajurit utamanya bersikap hati-hati. Mereka berkonsentrasi pada perluasan sisi-sisi di sepanjang perbatasan untuk menciptakan garis pertahanan yang lebih kuat. Syrskyi menurut sumber itu bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa terburu-buru akan membahayakan seluruh operasi. Dalam beberapa hari terakhir, pasukan Ukraina di Kursk diperluas menjadi antara 10.000 hingga 20.000 tentara, dan mereka tampaknya difokuskan untuk membangun kendali di tepi selatan Sungai Sim, terutama di barat Laut Sutsa. Ukraina bagaimanapun akan membutuhkan kekuatan lebih besar untuk bisa bergerak lebih jauh lagi. Saat Ukraina terus bergerak di wilayah Rusia bagian barat, pasukan Moskow juga memperoleh keuntungan di wilayah timur Ukraina, terutama di jalur menuju kota Pokrov dan Torets. Mereka telah merebut sejumlah desa dalam beberapa hari terakhir.
Pihak berwenang Ukraina telah menyerukan warga di dua kota tersebut untuk segera mengungsi. Dalam beberapa hari ke depan, kemungkinan pertempuran untuk merebut kota itu akan dimulai. Tetapi seperti merebut Bakhmut atau Avdiivka, Rusia akan membutuhkan waktu untuk benar-benar bisa menguasai kota tersebut dan bisa jadi berbulan-bulan. Apapun hasilnya, serangan Ukraina ke Kursk dan operasi ofensif Rusia di Ukraina Timur bukanlah operasi militer yang menentukan kemenangan perang. Baik pasukan Rusia maupun Ukraina tidak memiliki kemampuan untuk melakukan operasi pemenangan perang yang menentukan, dan sebagai gantinya harus melakukan beberapa operasi berturut-turut dengan tujuan operasional terbatas yang jauh dari kemenangan, tetapi secara agregat dapat mencapai tujuan strategis. Masih terlalu dini untuk menilai hasil dan signifikansi operasional dari serangan Ukraina ke Rusia dan upaya ofensif Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina Timur. Yang jelas, signifikansi operasi ini tidak akan muncul secara terpisah, tetapi akan saling mempengaruhi. Rusia sejauh ini telah memindahkan brigade berkekuatan rendah yang berjumlah 5.000 personel dari tempat lain di Ukraina ke Kursk. Penempatan pasukan ini telah memungkinkan Rusia memperlambat kemajuan pasukan Ukraina yang awalnya cepat dan mulai menahan tingkat serangan Ukraina. Tetapi ini baru penahanan fase pertama. Rusia hampir pasti akan meluncurkan upaya serangan balik terpadu untuk merebut kembali wilayahnya yang telah direbut pasukan Ukraina. Tetapi upaya ini mengharuskan Rusia mengerahkan lebih banyak tenaga kerja dan peralatan ke Kursk. Sejumlah laporan menyebutkan Rusia akan membutuhkan sedikitnya 20.000 personel untuk merebut kembali wilayahnya. Dan kemampuan Rusia untuk mengerahkan pasukan ke Kursk akan bergantung pada seberapa kuat pasukan Ukraina menahan serangan Rusia di Donetsk. Jika Rusia bisa merebut Donetsk lebih cepat, mereka berpeluang untuk melakukan jeda sementara dan mengirim sebagian kekuatannya untuk merebut Kursk. Demikian sahabat jejak informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam fly like an eagle, fight like a falcon.